Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul kembali di sekolah kita TK Gena Putra. Dan pada kesempatan kali ini alhamdulillah guru-guru kita ada 2 orang yang mengikuti PPG Darjab, yaitu Bu Rini Mulyani dan Buntin Mulyantini. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Bu Rini Mulyani akan mengadakan seminar penelitian tindakan kelas dengan judul Upaya Meningkatkan Keterampilan Sosial Anak Kelompok B melalui permainan estafet bola. Saya di sini sebagai kepala sekolah mengizinkan kepada Bu Rini Mulyani untuk mengadakan seminar penelitian tindakan kelas. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bu Rini Mulyani. Terima kasih. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih untuk kepada rekan-rekan semua dan ibu kepala sekolah yang telah memberikan saya kesempatan menyeminarkan PTK dengan saya. Dan ketika ini saya mengambil judul Upaya Meningkatkan Keterampilan Sosial Anak Kelompok B melalui permainan estafet bola. Yang pertama ada latar belakang masalahnya. Pertama, pendidikan anak usia dini bertujuan membimbing aspek perkembangan anak, yang dimana dalam aspek perkembangan anak yang akan dicapai ada 6 aspek. Yang pertama ada sosial emosional, kognitif, bahasa, seni, dan bahasa. Itu yang akan dicapai dalam aspek perkembangan anak. Terus ada hasil observasi awal, yang dimana dalam keterampilan sosial masih rendah ya, makanya saya mengambil keterampilan sosial ini untuk meningkatkan keterampilan sosialnya melalui permainan estafet bola. Dan yang terakhir yaitu permainan estafet bola diterapkan untuk meningkatkan keterampilan sosial anak. Untuk tujuannya yaitu mendeskripsikan peningkatan keterampilan sosial siswa kelas B atau ya kelompok B TK Gena Putra, Kecamatan Malambong, Kabupaten Garut melalui estafet bola. Itu tujuannya adalah ya untuk meningkatkan keterampilan sosial anak melalui permainan estafet bola. Nah, ini ada rancangan penelitiannya. Yang pertama, saya menyusun rencana siklus 1. Setelah menyusun, saya langsung melaksanakan tindakan siklus 1. Setelah mengambil tindakan, saya mengobservasinya, yaitu observasi siklus 1 dan refleksi siklus 1. Setelah untuk siklus 1, saya menambah lagi 1 siklus menjadi siklus 2. Pertama, sama seperti siklus 1, yaitu ada penyusunan rencana siklus 2, ada pelaksanaan siklus 2, terus observasi siklus 2, dan refleksi siklus 2. Dan yang terakhir yaitu ada siklus selanjutnya jika masih belum tercapai yang saya rencanakan. Tapi di sini saya hanya mengambil 2 siklus saja. Dimana dalam siklus 1 terdiri dari perencanaan siklus 1. Perencanaannya saya menyusun dari mulai RPPH-nya. Nah, setelah menyusun RPPH-nya untuk siklus 1, saya langsung melaksanakan siklus 1. Setelah melaksanakan, saya mengobservasi apakah ada peningkatan atau tidaknya dan menghasilkan evaluasinya atau penilaiannya. Dari siklus 1, di sini saya mengambil tema rumahku, tema subtema rumahku eksplorasiku. Itu untuk tema di siklus 1. Nah, untuk siklus 2, saya temanya tetap masih tema rumahku, cuman subtemanya yang berbeda, yaitu rumahku yang menyenangkan.
Nah, di sini sama ada untuk siklus 2 ada perencanaan dulu. Saya menyusun perencanaannya SPPH-nya untuk siklus 2 beda sedikit sama siklus 1. Setelah perencanaan, saya melaksanakan siklus 2-nya sama di sekolah sama anak-anak. Terus ada observasi, setelah observasi ada evaluasinya. Nah, ini hasilnya. Permainan estafet bola dapat meningkatkan keterampilan sosial anak. Kelompok B, TK Bina Putra, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut. Yang dimana jika sebelumnya siklus tindakan ketuntasan keterampilan sosial anak masih rendah, masih dalam kategori masih rendah, hanya 10% dari 2 orang yang sudah tuntas. Nah, setelah meneliti, saya langsung melakukan tindakan siklus 1 di mana ada peningkatan hanya berapa persen. Setelah itu belum mencapai untuk 100%, saya melakukan lagi untuk siklus 2-nya secara berturut-turut mencapai 50%. Untuk siklus 1 dan siklus 2 alhamdulillah meningkat mencapai 95% atau 4 orang dari jumlah siswa anak hanya 5 orang. Mungkin itu hasilnya, dan alhamdulillah setelah melakukan melakukan PTK penelitian dari pertama yang hanya 10%, terus yang kedua mencapai 50%, dan pada siklus kedua mencapai 95%. Memang belum, tapi alhamdulillah udah mencapai target itu untuk siklus 2. Mungkin itu untuk PTK-nya. Silakan jika ada yang mau bertanya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ya Bun. Ya, silakan. Apakah dalam penelitian yang Ibu buat itu hanya dibuat dalam 2 siklus? Ya, Bun, baik. Ya, Terima kasih. saya di sini hanya melakukan 2 siklus, di mana yang pertama emang keterampilan sosialnya masih rendah. Setelah meneliti, saya ada ide untuk melakukan penelitian ini dengan judul keterampilan sosial melalui permainan estafet bola. Yang dimana yang pertama pada siklus 1 saya melakukan permainan estafet bola, tapi anak masih rendah, baru mencapai yang pertama yang belum pernah tindakan hanya 10%, yang untuk siklus 1 alhamdulillah 50%, tapi belum mencapai 100%. Masih ada anak yang belum aktif, belum ikut kerjasama dalam kegiatannya. Jadi saya melakukan lagi untuk tindakan yang kedua, yaitu melalui estafet bola. Alhamdulillah hanya 1 anak yang belum ikut, yang lain udah pada aktif. Cuman yang 1 ya masih mungkin belum begitu mengerti, mungkin yang saya suruh atau gimana begitu. Tapi alhamdulillah dari yang 4 anak udah pada paham, udah pada mengerti. Alhamdulillah mencapai target 95%. Itu Bun, hanya untuk 2 siklus. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Ya, silakan. Ada Izin bertanya, Bu. Ya, Bun. Apakah dalam penelitian ini ada kendala? Apa kendalanya yang dirasakan oleh Bunda? Ya, Bun, terima kasih. Benar, Bun, dalam penelitian ini banyak ada yang kendalanya ya, yang dimana kan sekarang di masa pandemi ini sekolah kan anak-anak jarang gitu ya, lewat daring. Kalau luringnya kan jarang gitu ya, menyadari. Nah, kendalanya waktu saya mempraktekkan anak masih pada bingung, soalnya udah lama gak masuk sekolah gitu ya. Pas masuk sekolah mau saya penelitian, anak pada bingung. Apalagi kan sehari-hari kita memakaikan bahasa lokal ya, gak pakai bahasa Indonesia. Nah, saya bicara pakai bahasa Indonesia, anak pada bingung gitu, apa yang saya bicarakan gitu. Nah, jadi saya harus mentranslate
bahasa Indonesianya ke anak-anak, maksudnya ini pakai Indonesia, nah langsung diterangkan lagi ke anak pakai bahasa lokalnya. Nah anak-anak baru paham itu kendalanya Bun. Terus ya anak-anak pada bingung, udah lama nggak belajar gitu ya. Waktu mau pembelajaran ada yang semangat, ada yang Bun ini teh apa, udah lama nggak sekolah jadi lupa lagi, ada yang begitu. Itu Bun kendalanya. Banyak juga ya kendala-kendalanya, soalnya ada yang jarak menjauh juga. Ya, soalnya dalam situasi COVID-19 ini kita udah lama ya nggak masuk sekolah, jadi ketika anak saya minta untuk ke sekolah yang 5 anak ya kan targetnya cuma 5 orang anak-anak pada bingung, Bun ini teh gimana, lupa lagi, ini teh gimana, saya lupa mengerjainnya kayak gimana, terus pakai dalam bahasa juga anak-anak Bun yang ibu bicarakan itu apa, nggak ngerti, soalnya kebiasaan pakai bahasa lokal, sedangkan sekarang harus membiasakan pakai bahasa Indonesia. Mungkin itu Bun kendalanya saat itu Bun. 2, 3 ya. Izin saya ya Bun bertanya apa manfaat penelitian ini? Terima kasih. Manfaatnya saya ya terima kasih untuk pertanyaannya. Manfaatnya ya saya alhamdulillah bisa meningkatkan, mungkin lebih paham bagaimana cara penelitian sebenarnya, tindakan penelitiannya yang harus sebenarnya gimana gitu ya. Manfaatnya mendapatkan ilmu yang lebih gitu, ilmu yang baru yang tadinya saya nggak tahu, bagaimana penyusunan PTK, bagaimana merencanakannya gimana. Alhamdulillah setelah melaksanakan penelitian ini dapat ilmu yang saya dapat begitu banyak, yang saya dapat gitu ya, ilmunya dari yang tadinya merencanakannya gimana, observasinya gimana. Nah setelah praktek ketika ini alhamdulillah saya jadi lebih tahu, lebih paham bagaimana cara penyusunan proposal PTK gitu. Mungkin cuma itu dari saya, dicukupkan sekian. Saya kembalikan lagi kepada kepala Menutup. Cukupkan diri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup ku Ibu. Sok ditutup. Terima kasih kepada Bunda Rini yang telah memaparkan seminar hasil PTK-nya yang begitu mendalam, begitu bermanfaat untuk kita semua ya guru-guru yang ada di TK Bina Putra. Alhamdulillah Bu Rini sudah banyak kemajuan dan banyak ilmu yang didapatnya. Mungkin acara seminar penelitian ini dicukupkan sampai di sini. Bila mana sudah tidak ada yang bertanya, kita tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.